Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiah dengan NIM 23111274 dari Prodi PGSD angkatan 2023. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode yang pantas diberikan kepada peserta didik mengenai sosiologi. Metode studi kasus merupakan salah satu penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, termasuk dalam bidang sosiologi. Metode ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat, baik itu peristiwa, kejadian, atau situasi tertentu. Dalam studi kasus, peserta didik akan menyelidiki kasus-kasus tersebut secara mendalam dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut, dampaknya terhadap individu atau kelompok, serta implikasi yang lebih luas dalam konteks sosial. Penelitian studi kasus dapat melibatkan pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, atau rekaman audio atau video. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif tentang kasus yang sedang diteliti. Salah satu keunggulan metode studi kasus adalah kemampuannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena sosial yang kompleks. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus yang spesifik, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, akibat, dan hubungan antara berbagai variabel yang terlibat. Dalam mempelajari studi kasus, peserta didik dapat mengikuti beberapa langkah umum, antara lain: yang pertama, menentukan kasus yang akan diteliti. Pilih kasus yang relevan dengan topik penelitian atau pembelajaran yang ingin dipelajari. Kasus dapat dipilih berdasarkan kepentingan atau signifikan sosialnya. Yang kedua, mengumpulkan data. Lakukan pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, analisis dokumen, atau rekaman audio atau video. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan kasus yang diteliti. Yang ketiga, menganalisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis yang sistematis dan mendalam. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kasus, hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Yang keempat, menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data, tarik kesimpulan tentang kasus yang diteliti. Identifikasi pola-pola atau pertemuan yang penting muncul dari studi kasus tersebut. Yang kelima, implikasi dan generalisasi. Diskusi implikasi dari studi kasus dan hubungannya dengan teori-teori atau konsep-konsep dalam sosiologi. Evaluasi juga memungkinkan generalisasi dari hasil studi kasus tersebut dalam populasi yang lebih luas. Metode studi kasus dapat digunakan dalam berbagai konteks sosiologi, mulai dari studi tentang kelompok sosial, konflik sosial, perubahan sosial, hingga interaksi sosial. Melalui metode ini, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan metode yang pantas diberikan kepada peserta didik mengenai sosiologi. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.